Ya ibadi kullukum ja'iun ilaman at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka selalu minta rezekilah kepadaku, maka aku akan memberikannya. Nah, kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, kalian kalau enggak aku kasih rezeki, kalian tidak akan bisa makan, maka terus berusaha untuk minta rezeki kepadaku. Nah, jadi kalau hari ini kita itu mendapatkan rezeki, ya, sesungguhnya rezeki itu Pak bukan datang karena kompetensi diri kita. Apapun keberhasilan yang kita rasakan hari ini, itu semuanya adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita tidak boleh terlalu takut Pak dalam menghadapi urusan kehidupan ini. Hidup kita di dunia ini Pak sudah dijatah oleh Allah. Ya. Ya, jangankan kita yang manusia Pak, binatang yang kecil melata saja itu pun sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaaha. Itu Allah jelaskan dalam surat Hud, surat 11 ayat yang ke-6 itu. Tidak ada binatang kecil yang melata kecuali sudah dijatah rezekinya oleh Allah. Bapak Ibu pernah merenung Pak tentang hewan yang namanya cecak? Coba kita merenungkan cecak itu Pak. Ya, cecak itu hewan yang tidak diberi sayap oleh Allah, tapi makanannya cecak apa? Ya, serangga. Kalau kita pikir pakai logika Pak, cecak harusnya bisa ngejar nggak itu serangga Pak? Kalau dia mau ngejar sama serangga, berarti dia jatuh, karena serangga bisa terbang, cecak nggak bisa terbang. Tapi pernah dengar berita nggak Pak? Cecak kelaparan Pak. Ya, atau cecak tiba-tiba berkumpul di Senayan demo, ya, minta sama Allah, ya Allah aku minta sayap ya Allah, engkau nggak adil ya Allah, masuk makananku serangga bisa terbang, aku nggak bisa terbang. Kita nggak pernah kan dengar berita itu kan Pak? Ternyata apa Pak? Itu salah satu tanda kemahakuasaan Allah, tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar ilmu fauna Pak, ternyata cecak itu salah satu binatang yang diberikan kelebihan oleh Allah, yang kelebihan itu tidak diberikan pada hewan-hewan lain. Apa kelebihan cecak Pak? Ketika dia lagi lapar, dia itu bisa mengeluarkan aroma, yang aroma itu disukai sama binatang yang namanya serangga. Cecak lo lapar Pak, dia dekat lampu aja diam aja. Itu nanti serangga datang sendiri Pak, nggak perlu dia ngejar-ngejar. Dan cecak itu punya kecepatan dari lidahnya. Ya, itulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau cecak saja, sekolah enggak, kalau kita pikir pakai logika Pak, ya, cecak tuh harusnya kelaparan dia. Tapi kita nggak pernah dengar berita bahwa cecak itu kelaparan karena dia apa? Nggak dapat makanan, nggak pernah. Kenapa? Karena semua makhluk yang hidup itu sudah dijatah, sudah disetok rezekinya masing-masing. Yang penting apa Pak? Yang penting mau berusaha. Kan cecak berusaha kan Pak? Kalau dia cuma hanya di tempatnya aja, ngumpet aja, ya nggak dapat dia sana. Tapi dia keluar, dia menggerakkan anggota badannya, pasti Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Ya apalagi manusia itu. Ya. Burung Pak, tadi kita belum bangun, burung itu sudah terbang ke sana ke sini Pak. Pagi dia terbang, sore dia kembali ke sarangnya Pak, dalam keadaan perut kenyang, dan dia masih bisa membawa makanan untuk anak yang ada di sarangnya itu. Asal apa? Mau menggerakkan, mau mengepakkan sayap, pasti Allah itu akan menjamin kehidupan makhluknya. Ya, apalagi manusia. Ya, maka nggak boleh kita takut dalam menghadapi hidup ini, ya, karena hidup kita ini Pak semua sudah ditetapkan oleh Allah,
berapa rezeki kita, ya itu sudah ada stoknya Pak, ya berapa jatah air minum yang kita minum, berapa beras yang kita makan dalam hidup kita, itu sudah ada stoknya dari Allah. Hanya kita berkewajiban untuk menjemputnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan kita kalau kita nggak merubah keadaan. Yang penting kita mau berikhtiar, kita mau berusaha. Ya. Nah, dalam Islam Pak, bekerja itu ditempatkan oleh Islam di tempat yang sangat mulia. Ya, bahkan sampai Nabi mengatakan apa? Fa idza ra'aitumur rajula ila dukan fa huwa jihadun fisabilillah. Ketika ada seorang bapak-bapak, seorang suami Pak, dia bekerja. Kalau dulu kan ilat dukan ke toko karena pedagang ya Pak. Maka jalannya ke toko itu kata Nabi, fahuwa jihadun fisabilillah, itu seperti jihad di jalan Allah. Ya. Maka kalau Bapak mau ke kantor itu ditanya sama orang, mau kemana Mas? Jihad gitu. Paling orang ngomong mau berjihad gitu. Mau ke Palestina ya. Karena orang kalau bicara jihad kan yang ada di pikirannya apa Pak? Perang gitu kan, ngangkat senjata, baru orang bilang ini jihad. Padahal ternyata bekerja mencari nafkah itu Pak, itu pun bagian dari jihad di jalan Allah. Perang bukan satu-satunya jihad, tapi perang salah satu dari bagian jihad. Ada jihad bekerja, mencari nafkah, itu berjihad di jalan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan Pak untuk mencari kehidupan, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita buka dalam satu riwayat, Rasulullah itu pernah Pak mendatangi sebuah gunung, karena di gunung itu banyak sahabat-sahabat bekerja memecahi batu Pak. Salah satu sahabat itu siapa Pak? Yaitu Mu'ad bin Jabal. Maka kenapa disebut Mu'ad bin Jabal? Jabal itu artinya apa? Gunung. Karena Mu'ad itu sering di atas gunung. Pekerjaannya apa Pak? Tukang batu. Setelah dapat batu dari gunung, dibawa ke bawah dijual. Nabi suatu saat datang ke tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Pak? Langsung Nabi mencium tangan-tangan para sahabat-sahabat itu yang lagi bekerja keras Pak, dicium oleh Rasulullah satu persatu. Dan Rasulullah mengatakan, "I'lamu anna yadan lam tamsas hunar." Ketahuilah, ini tangan-tangan sahabat ini kelak di akhirat tidak akan tersentuh oleh api neraka, karena tangan kasarnya ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa dia adalah orang yang bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Begitulah Pak, Islam menempatkan apa? Pekerjaan. Maka yang penting bekerja saja. Ya, urusan hasil nanti apa? Allah. Ya. Dan Rasulullah itu kalau kita buka dalam sejarahnya Pak, Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, tapi Rasulullah juga seorang entrepreneur, visioner ya. Ketika Rasulullah itu datang dari Mekah ke Madinah, di Madinah Pak, ekonomi sudah dikuasai sama Yahudi. Ada orang Yahudi kaya raya, dia menguasai apa Pak? Sumur, namanya Bi'ru Romah itu. Sumur Romah. Dia punya 2 sumur Pak. Ya. Semua orang yang di Madinah ketergantungan sama orang Yahudi itu. Dan orang Yahudi itu jual airnya Pak semaunya sendiri. Ya orang butuh Pak pasti mau kan? Kadang dijual mungkin satu botol itu 10.000 ya, karena orang memang butuh Pak. Begitu Rasul masuk ke Madinah, yang dipikirin Rasulullah itu gimana ekonomi itu bisa dipegang, dikuasai oleh umat Islam. Itulah visionernya Rasulullah SAW ya. Akhirnya apa? Rasulullah meminta sahabat-sahabat yang kaya, ada Utsman bin Affan ya. Akhirnya apa Pak? Disuruh untuk membeli sumur apa? Orang Yahudi itu. Dan begitu dibeli Pak, digratiskan ya. Yang satu dibeli, digratiskan, kan masih sisa satu tuh dimiliki sama Yahudi kan. Karena yang satu digratiskan, yang punya Yahudi nggak laku Pak ya. Dan akhirnya orang Yahudi itu datang ke Rasulullah, wahai Rasul, yang satu saya jual sekarang, saya jual dengan harga yang murah. Itu strateginya Rasulullah SAW. Dan akhirnya apa? Kata Rasulullah,
aku akan beli dengan harga yang sama. Dan akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Ya, begitulah ya. Salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW itu juga bukan hanya seorang nabi ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya ibadi kullukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu telanjang kecuali kalau kalian aku beri pakaian. Maka fastaksuni aksukum, maka selalu minta pakaianlah kepadaku, aku akan memberikannya. Ya, ini masih sama berkaitan dengan urusan rezeki, Pak. Jadi rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Kita manusia hanya tinggal menjemputnya. Saya lebih senang menggunakan kata menjemput rezeki, Pak, daripada mencari rezeki. Kan kalau kata mencari itu kayak sesuatu nggak ada dicari-cari gitu loh, Pak. Padahal rezeki itu sudah di stok oleh Allah, tinggal kita mau nggak menjemputnya itu. Ya, maka kalau urusan rezeki kan Allah tidak melihat kesolehan, yang maksiat pun dikasih rezeki, Pak, asal dia terampil dalam menjemput rezeki itu. Ya. Nah, cuma di dalam Islam kan ada etikanya ya. Kita kan cari rezeki bukan hanya asal banyaknya kan, tapi bagaimana cari rezeki itu dengan cara yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu Al-Baqarah 168 itu. Supaya kita itu mencari rezeki yang halal. Jadi bukan hanya banyaknya, tapi kita juga diperintahkan mencari rezeki dengan cara yang halal. Kenapa kok disuruh mencari rezeki dengan cara yang halal? Karena sesuatu yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Dan kalau sudah berkah, Pak, kalau sudah berkah nih, walaupun sedikit insya Allah cukup. Ya, walaupun sedikit insya Allah cukup. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak, Pak? Kalau rezeki itu berkah walaupun sedikit insya Allah cukup. Ya. Nah, kalau orang yang hanya menggunakan logikanya pasti nggak akan percaya. Karena orang pasti berpikir gini, kalau ngomong tuh yang fakta, Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, kalau halal walaupun sedikit cukup. Sekarang Pak Ustadz, faktanya udah banyak aja belum tentu cukup. Kan pasti gitu, Pak. Berkah ini bukan ukuran logika. Berkah ini adalah apa, Pak? Adalah konteksnya dengan keimanan, bukan dengan akal. Kalau kita bicara akal nggak nyambung, Pak. Tapi faktanya, coba Bapak Ibu pernah merenungkan tentang hewan yang namanya sapi nggak, Pak? Kenapa di Al-Quran sampai ada surat Al-Baqarah ini? Di sisi lain ada historisnya, tapi ternyata Al-Baqarah itu, Pak, itu adalah salah satu simbol dari keberkahan. Sapi itu salah satu binatang diberkahi oleh Allah. Ya, kalau saya tadi katakan kalau halal akan mendatangkan keberkahan. Kalau udah berkah walaupun sedikit insya Allah cukup, dan itu terbukti pada hewan sapi, Pak. Coba ayo kita mulai merenung ya. Secara statistik hewan sapi lahirnya sama kematiannya itu banyakkan yang mati, Pak. Setiap hari itu sapi ada yang dipotong. Loh, kok Pak Ustadz tahu? Buktinya kalau kita masuk rumah makan Padang mesti ada rendang setiap hari, Pak. Belum nanti Idul Kurban, jutaan sapi dipotong, Pak. Padahal secara statistik sapi lahir setahun cuma sekali, dipotongnya setiap hari. Ya, coba kita kumpulin 100 profesor ke sini, Pak. Suruh kalkulasi itu. Kalau sapi lahir setahun cuma sekali, dipotongnya setiap hari, harusnya sapi ini habis. Dunia ini harusnya kekurangan sapi, Pak. Tapi pernah dengar berita nggak dunia ini kekurangan sapi? Nggak pernah. Kenapa, Pak? Inilah jawaban berkah. Nah, kalau berkah ini sudah bukan ukuran logika, nggak bisa didekati dengan pendekatan ilmu matematika, Pak. Ya. Nah, kita coba, Pak. Kita belajar dari sapi, Pak. Kenapa sapi itu kok dikasih berkah oleh Allah? Walaupun sedikit nggak pernah habis. Satu, Pak. Kenapa sapi itu dikasih berkah? Karena sapi itu salah satu binatang yang banyak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Ya,
Berarti kalau hidup ini mau berkah, kuncinya apa? Jadilah hidup ini memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat pada orang lain. Kalau rezeki kita mau berkah, Pak, jangan cuma hanya kita simpan di bank saja, tapi kita juga dermakan. Ketika rezeki itu bisa membahagiakan orang lain, disitulah nanti akan datang keberkahan. Coba lihat hewan sapi, Pak, apa yang nggak manfaat? Jangankan dagingnya, kulitnya, kotorannya aja. Berdirilah pabrik. Ada pabrik apa, Pak? Pupuk kandang kan? Dari kotoran sapi lahirlah perusahaan, dan dari perusahaan itu banyak orang bekerja, mendapatkan ma'isyah, mendapatkan kehidupan di situ. Itulah yang membuat kenapa sapi itu dikasih keberkahan oleh Allah. Maka ketika hidup ini mau berkah, Pak, jangan hidup ini hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus menjadi jalan kebaikan buat orang lain. Kita harus menjadi jalan kebahagiaan untuk orang lain juga. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu banyak dosanya. Kalian banyak berdosa di waktu malam, di waktu siang, dan aku selalu memberikan ampunan kepada kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Nah, kemudian Allah mengatakan, kita semuanya ini banyak dosa, Pak. Ya. Tapi sebaik-baik yang berdosa ketika mau menyadari dosanya dan setelah sadar kemudian mau bertaubat kepada Allah. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Semua manusia itu banyak dosanya, dan sebaik-baik yang berdosa itu ketika orang itu mau menyadari dosa dan setelah sadar mau bertaubat kepada Allah. Berarti manusia yang enggak baik siapa, Pak? Manusia yang tidak baik ketika manusia itu merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci. Itu yang enggak baik di mata Allah. Ya. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Enggak mungkin manusia itu benar terus. Kenapa, Pak? Yang benar terus itu hanya malaikat. Maka kalau hari ini ada orang ngomong, Pak Ustadz, alhamdulillah mulai hari ini aku enggak pernah punya dosa, Pak Ustadz. Sudah berubah itu, jangan-jangan jadi malaikat itu. Ya, nggak mungkin orang itu salah terus juga, karena yang salah terus hanya iblis. Sejelek-jelek manusia pasti ada benernya, ya. Dan sebenar-benar manusia juga ada kesalahannya. Kenapa kok manusia nggak benar terus? Karena bukan malaikat. Kenapa manusia nggak salah terus? Manusia bukan iblis. Manusia itu mewakili dua sifat. Ada sifat malaikat, ada sifat iblis. Maka manusia itu kadang benar, kadang salah. Itu normal. Ya nggak normal tuh kalau benar terus itu, Pak. Ya. Dan kalau kita buka di dalam hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah itu dalam sehari enggak kurang baca istighfar 100 kali. Nah, kalau sekelas Nabi saja masih minta ampun sama Allah, lalu hari ini umatnya merasa sok suci, Pak. Malu enggak sama Nabi, Pak? Jadi kalau hari ini ada umatnya merasa paling benar, itu kan sama dengan menghina Nabi. Seolah-olah umatnya lebih baik daripada nabinya. Ya. Kalau Rasulullah aja masih istighfar sehari berapa kali tadi? 100 kali. Ya kan? Pertanyaannya, lah kan Nabi sudah dijamin masuk surga. Nabi kan sudah dijamin diampuni dosa-dosanya. Ngapain Nabi itu baca istighfar? Istighfarnya Nabi bukan untuk Nabi sesungguhnya, Pak. Rasul baca istighfar itu memberikan edukasi kepada umatnya agar umatnya jangan sampai merasa paling suci. Ya, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya kira itu kajian kita hari ini ya. Ini masih panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh pertanyaan sesuai tema atau mungkin pertanyaan di luar tema. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, mengenai rezeki berkah tadi. Ya. Itu memang kadang kita melihat apakah rezeki kita itu udah berkah atau belum gitu ya. Ya. Tadi kan ngelihatnya bahwa rezeki berkah itu salah satunya adalah kecukupan dari rezeki itu sendiri, dan juga mungkin rezeki itu dimanfaatkan untuk kebaikan gitu ya. Nah, kadang kita juga bingung apakah istilahnya itu adalah istidraj gitu ya. Apakah umat Islam itu lalu melihat apakah ini rezeki yang berkah atau sesuatu yang istidraj itu seperti apa gitu? Ya. Baik, kalau kita artikan definisi berkah ya, dijelaskan al-barokah ziyadatul khair was sa'adah. Itu definisi berkah. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan dan tambahnya ketenangan. Berarti kalau kita kepengen tahu, Pak Ustadz, rezekiku berkah apa tidak, nggak perlu orang lain yang ditanya, Pak. Kita bisa melihat indikatornya. Dari mana indikatornya? Semakin tambah rezeki, semakin menambah nggak kebaikan kita. Semakin kita bertambah rezeki, tambah nggak dermawan kita. Tapi kalau tambah rezeki malah nambah pelitnya, nah itu indikator bahwa rezeki kita belum berkah. Karena kalau berkah itu selalu ziyadatul khair, dia akan bertambah kebaikan. Sama seperti Pak Ustadz, umurku panjang nih, apakah umurku berkah? Umur yang berkah bukan dilihat dari panjangnya, tapi umur yang berkah ketika bertambah usia, nambah nggak kebaikan? Itu kan sering orang tuh selalu bilang, Pak Ustadz, aku tuh dikasih umur berkah loh. Kok berkah gimana? Aku dikasih panjang umur, Pak Ustadz. Kalau panjang umur nambah maksiat, ya nggak berkah lah, Pak. Ya. Jadi yang menentukan berkah kalau bicara usia itu bukan panjangnya, panjang itu kuantitas yang Allah lihat dari usia manusia, bukan kuantitas tapi kualitas. Dan kualitas umur bukan pada jumlah. Kualitas umur itu ada dalam kebaikan. Gitu. Pak Ustadz, aku dikasih kesehatan nih, berkah apa enggak? Berkah enggak dilihat dari sehat. Kalau sakit, hidupku enggak berkah, enggak ada hubungannya, Pak. Yang namanya berkah kalau bicara kesehatan, nambah enggak kebaikannya? Semakin sehat, nambah enggak ibadahnya? Kalau semakin sehat malah nambah dosa, nambah maksiat. Ya, berarti apa? Dikasih sehat tapi hilang berkahnya. Ya. Kalau sudah ziyadatul khair, bertambah kebaikan, nanti yang berikutnya, definisi yang kedua apa? Was-sa'adah. Kalau sudah bertambah kebaikan, maka kebaikan itu kan akan berbanding lurus dengan kebahagiaan, sa'adah, dengan ketenangan. Jadi kalau hari ini kita kepingin, Pak Ustadz, aku tuh kepingin hidup tenang, hidup bahagia, ternyata kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau hari ini kita kepingin hidup bahagia dunia akhirat, Pak, maka kebahagiaan dunia akhirat itu berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau hari ini kita mau hidup bahagia tapi senangnya berbuat dosa, itu salah rumus, Pak. Nggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa. Ya, nggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan korupsi, dengan zina, dengan judi, dengan narkoba. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, Pak, tapi kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya, itu. Memang ada kenikmatan dosa, Pak, tapi kenikmatan dosa itu kenikmatan yang hanya di permukaannya, tidak sampai ke hati kita. Kenikmatan yang hanya di kulitnya, kenikmatan yang semu, yang tidak sebanding dengan kenistaannya. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua 112 itu kan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya selalu tunduk sama Allah, lalu mewarnai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka baginya mendapatkan pahala besar, dan nanti Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi berarti kebahagiaan berbanding lurus dengan apa tadi? Kebaikan. Berarti kalau mau hidup, mau berkah, ziyadatul khair, bertambahlah kita berbuat kebaikan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik dengan banyak orang, Pak,
minimal berbuat baik kepada sedikit orang. Kalau sedikit orang kita nggak bisa berbuat baik, jangan menyakiti orang gitu. Ini berbuat baik nggak bisa, nyebelin lah gitu ya. Na'udzubillah min dzalik gitu. Paling tidak itu. Lalu bedanya apa? Barokah dengan istijroj tadi gitu ya. Kalau istijroj itu tadi Pak, berbanding terbalik. Kalau berkah bertambah kebaikan. Kalau istijroj Pak, orang dikasih kekayaan, dikasih jabatan, kekayaan jabatan malah melupakan kepada Allah, itu namanya istijroj. Apa istijroj itu? Istijroj itu kenikmatan yang disegerakan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat nggak mendapatkan kenikmatan sama sekali. Na'udzubillah min. Nah, kita berlindung kepada Allah Pak ya. Semoga rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kita ini tidak merupakan istijroj. Mudah-mudahan rezeki ini akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Masih ada lagi? Cukup? Berarti istidroj itu ke muslim juga bisa. Kenapa? Istidroj itu ke umat muslim juga bisa. Oh bisa. Soalnya bisa. Kadang-kadang orang lihat istidroj itu buat yang non muslim. Bisa. Jadi kalau kita gini Pak, Allah itu memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia dengan porsi-porsi yang berbeda. Ya. Kalau seorang nabi diberikan kelebihan namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu disebut khawarikul adah, sesuatu di luar kebiasaan. Dan mukjizat itu nggak bisa dipelajari. Itu khusus dari Allah, hanya untuk nabi dan rasul. Di bawah nabi ada orang diberikan kelebihan, namanya apa? Wali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk wali. Amin. Wali apa? Wali murid ya. Waliullah ya. Nggak apa-apa sekarang wali murid, mudah-mudahan besok jadi walinya Allah gitu ya. Wali kekasih Allah Pak diberikan kelebihan, namanya bukan mukjizat, namanya apa? Karomah. Ini punya karomah. Tapi orang-orang kita kalau ngomong karomah agak susah. Keramat. Ini keramat nih. Jauh banget ya. Karomah. Itu kemuliaan yang Allah berikan pada para wali kekasih Allah. Di bawah wali lagi diberikan kelebihan siapa Pak? Ulama. Ulama diberikan maunah. Maunah itu pertolongan. Karena prestasi ilmu, karena prestasi ibadah, ya. Doa-doa ulama-ulama itu dikabulkan sama Allah umpamanya. Itu namanya apa? Maunah. Ada jamaah ya datang ke ustadz atau ke kiai gitu ya. Aku ini lagi banyak masalah gitu. Kemudian sini ya, ambil air minum didoain, habis doain terus dikasih minum. Ya, kata kiainya sudah hilang. Ya, apa ya? Ya, hausnya udah hilang hausnya. Sudah, yang hilang hausnya itu ya. Ya, enggak. Tiba-tiba setelah didoain itu Pak, kok dia bisa survive Pak? Nah, itu namanya maunah. Ada orang diberikan kelebihan seperti itu, ada Pak. Makanya kan kenapa kita disuruh minta doa dari orang-orang soleh ya Pak ya? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi dari orang lain Pak, bukan dari mulut kita. Maka kan kita disuruh jalisul ulama, suruh kita dekat dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan orang-orang ahli ibadah, supaya tertular itu kebaikan-kebaikan. Kan kalau orang dekat sama tukang minyak wangi, insya Allah bau wangi. Dekat sama apa? Tukang las, bau las. Dekat ustadz, bau nggak apa-apa. Ya penting jangan ustadz bau kan itu. Ya, ustadz bau bahaya itu. Ya. Gitu. Nah itu Pak. Di bawah ulama, apalagi Pak? Di bawah ulama ada yang namanya irhas. Apa irhas itu? Irhas itu kelebihan yang Allah berikan kepada anak bayi Pak, sebelum usia balita. Dia punya sensitivitas. Kan ada kan anak-anak bayi itu, bapaknya larut malam belum pulang-pulang, nangis terus. Kata istrinya, mesti bapakmu ngapa-ngapain itu. Ya. Ya. Tengah malam anaknya nangis gitu kan, bapaknya belum pulang, padahal nangisnya bukan karena ya ketindihan sama badan ibunya ternyata itu ya. Jadi itu irhas. Nah irhas ini ada yang terus ke bawah sampai usia dewasa, tergantung pengasahannya Pak. Makanya kan kadang bayi-bayi itu dia punya sensitivitas, merasakan getaran-getaran alam gaib di sekitar itu.
Tiba-tiba dia melihat sesuatu ya. Itu namanya irhas. Tanda-tanda seorang bayi yang mendapatkan kelebihan dari Allah. Irhas. Lah, setelah irhas baru istidroj. Kalau istidroj itu anugerah atau sesuatu yang Allah berikan bukan karena prestasi ibadah, tapi itu adalah prestasi dosa. Hati-hati Pak, ada orang pendosa, sholat nggak pernah Pak, tapi rezekinya nggak pernah habis. Nah, bisa jadi itu ada istidroj. Istidroj itu nikmat yang disegerakan oleh Allah, tapi nanti di akhirat nggak dapat sama sekali. Kalau kita, maaf ya, orang beriman Pak, kita pasti berharap hidup jangka panjang daripada hidup jangka pendek dong. Masa hidup jangka panjang dikorbankan hanya untuk mendapat kenikmatan hidup jangka pendek? Orang kalau cerdas, dia akan berharap bahagia di kehidupan yang jangka panjang akhirat. Karena kehidupan dunia kan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kehidupan dunia itu Pak seperti bermain-main dan bersenda gurau. Sebentar Pak. Dunia itu kan sifatnya dua kan Pak, sedikit dan sebentar. Kita makan enak itu kalau sedikit Pak. Makan es krim nih, satu mangkok enak, satu baskom nggak enak itu. Memang dibatasi nikmatnya oleh Allah kalau bicara dunia. Dan namanya makanan itu enak. Kalau udah sampai tenggorokan, lepas tenggorokan nggak ada enaknya lagi Pak. Makanya kalau lagi makan enak, jangan langsung ditelan Pak. Satu sendok dari pagi sampai sore itu. Ya nggak enak juga, karena memang udah dibatasi oleh Allah itu. Apalagi kalau kita buka di surah As-Sajdah, surah 32 ayat yang kelima Pak. Ya, wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Quran itu. Coba bayangkan. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau hari ini kita punya umur 80 tahun, 90 tahun, itu kurang lebih Pak 1,5 jamnya akhirat. Mosok 1,5 jam akhirat kita kejar mati-matian, sementara surga yang abadi di nomor kesekian kan? Nggak cerdas dong kita. Kalau untuk dunia kita mati-matian, harusnya untuk akhirat juga lebih mati-matian. Ya, insya Allah. Baik, sudah suruk. Baik, kita berdoa ya. Mudah-mudahan kajian hari ini akan memberikan ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami bukan orang yang suci dari dosa ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi